niat hajat saya dari rumah itu ke sini, gimana caranya agar ekonomi kami itu bisa meningkat Pak Haji, bisa sukses. Bisa Pak. Seperti arahan gampang. Haji. Bisa gak Bapak kebiasaan yang jelek Bapak ilangin dulu. Bapak punya kebiasaan jelek apa coba? Dari baru berangkat dari Boyolali ke Riau Pekanbaru, jadi buruh tani, terus Bapak bengkel, terus Bapak belajar setel pelek, terus Bapak buruh tani atau Bapak sekarang buka bengkel. Ada gak kebiasaan jelek Bapak yang Bapak ingat-ingat sedikit aja 0,001. Jangan Bapak lupain. Ada gak kebiasaan jelek Bapak? Gerudel Pak. Gerutu gitu. Setiap ngadepi masalah nggak dapat berbaiknya pasti kita emosi Pak Haji. Itu sajalah yang susah banget saya hilangkan. Itu. Padahal Pak Haji perintahnya nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, itu. Nomor berapa tuh kalau di 18? Nomor berapa? 4. Nomor 4. Coba lihat Pak. Nomor 4 sedih. Jengkel. Nah ini jengkel ini Pak. Nggak boleh. Kalau emosi itu masih bisa meredam lah Pak Haji. Kalau dibilang orang ibaratnya dicaci maki orang saya masih legowo lah. Tapi kalau pas menghadapi masalah seperti itu dia berhadapan sendiri pasti saya emosi Pak Haji. Itu yang susah banget saya hilangkan memang. Terus terang aja jujur saya sampaikan. Gerutu nggak boleh Pak. Iya. Jadi gini. Sifat jelek Bapak tuh ada 2. Ya, Pak. Bapak tuh suka julid sama suka gibah. Gibah itu ngomongin orang baik itu benar maupun salah tapi tidak di depan orang itu. Oh gitu, Pak. Misalkan dia dandanin motornya ditinggal. Ada spare part yang harus dibeli. Harusnya dia ngasih DP dulu ke Bapak. Ya. Misalkan nitip uang nih Pak ya 300.000 ya. Ini enggak, dia tinggalin motor aja dandanin. Nah Bapak kan mesti beli spare partnya. Ya betul. Nah Bapak di situ suka menggerutu. Itu namanya bukan menggerutu, itu kesal, namanya gibah. Ya, Pak Haji. Nah gibah tuh nggak boleh Pak kalau di RDAY. Iya Pak Haji. Nggak boleh. Sama julid. Julid. Apa itu julid Pak Haji? Terangin julid. Julid. Iya, jadi lebih tajam dari gibah. Kalau gibah ya apa yang dihadapi saja. Iya. Ditahui, digerutui, diomongin. Nah gibah itu juga ngomongin orang lain, juga ngibahin diri sendiri. Yang ditekankan Pak Haji yang sangat tidak boleh adalah menghibah Allah. Gerutu kepada Allah. Ya. Kalau julid itu lebih dari itu. Julid itu bahasa gampangnya nyinyir. Mandang orang rendah, mandang orang remeh, merendahkan. Yang terlihat jelek-jeleknya saja. Ya. Walaupun dia berbuat baik pun di matanya dia itu tetap jelek. SMS. Jadi senang melihat orang susah. Tapi dia menjadi sedih melihat orang senang. SMS. Senang melihat orang sedih. Sedih melihat orang senang. SMS. Itu nggak boleh. Itu kebanyakan kita ke pelanggan. Kalau kita kerja di perusahaan, misalkan di bank, kita sama temen nggak boleh. Mendingan kita di rumah aja daripada SMS ya. Mendingan kita nggak usah masuk, libur dulu. Kalau ditanya sama temen kerjanya, lo kenapa nggak masuk? Iya nih gue kena penyakit SMS. Itu tantangan yang paling berat saya. Lo, makanya lo nggak bakal sukses. Gue udah bilang ya. Setiap hari ya teman kayak gitu. Nggak boleh.
Lo dari tahun 89. 98. Pas kerusuhan 98 ya, rame tuh. Siap itu Pak Haji. Ya, pas kerusuhan lo ke Riau. Ini sekarang udah 2025, harusnya lo udah pakai Pajero. Udah pakai Fortuner. Rumah lo udah 1000 meter. Rumah mewah. Kok gitu Pak Haji? Lah, kan dari 98, 25 tahun bos. Iya ya Pak Haji. 27 tahun. Tapi kalau begini-gini aja, ya karena lo punya penyakit itu. 2 penyakit lo. Secara tidak disengaja. Mengalir aja, nempel aja tuh penyakit SMS. Nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh bos. Apa penyakit SMS kita cari? Enggak. Dia datang sendiri menghampiri kita. Lumayan nih orang nih buat numpang hidup gue deh, kata setan gitu. Jadi Bapak tuh gurih bener buat numpang hidup setan. Nah setan lah jadi sarangnya setan di hati Bapak. Iya Pak Haji. Ya. Begitu bos. SMS. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Gitu. Jadi kalau kita lihat orang senang, susah. Orang beli Pajero, Bapak beli Panadol. Orang naik Pajero hitam, pakai supir. Nah kalau orang penyakit SMS, dia malah beli Panadol. Apa itu benar? Nggak boleh lah. Kalau dia beli Pajero, kita beli Fortuner lah minimal. Atau Pajero juga, atau ya yang di atasnya itulah. Gitu. Ini kan Bapak enggak. SMS. Emang Bapak nggak pernah ngeh ini penyakit SMS? Sebenarnya ya agak-agak menyinggung ke situ. Saya arahnya apakah saya itu deketin Mike. Apakah masalahnya seperti itu kok saya itu lambat? Bapak kalau nggak privat, ya, nggak bakal Pak ketahuan penyakitnya. Oh gitu aja. Iya, coba Bapak lihat acara pencerahan yang bareng-bareng. Iya. Kan banyak tuh, sampai 400 orang, 500 orang. Iya. Mana mungkin kelihatan satu-satu, nggak mungkin. Harus privat maksain. Iya Pak Haji. Bapak kalau nggak maksain privat, nggak bakal kan saya tunjukin Bapak punya penyakit SMS. Iya Pak Haji. Nggak bisa. Iya. Bapak nyari-nyari kenapa ya hidup saya begini ya. Sementara dia udah enak, saya kok masih begini. Pak, banyak tamu RDAY Pak, kayak Bapak sama 100%. Iya. Dia montir BMW. Iya. Montir Mercy. Tapi dia gak punya mobil BMW, gak punya Mercy. Coba bayangin bos. Iya. Dia bisa dandanin mobil Mercy, bisa. Wah ahlinya. Dia dandanin mobil BMW, oh ahlinya. Tapi nggak punya mobil BMW sama Mercy. Ada lagi nih yang kedua nih, lebih parah lagi nih. Dia tukang. Tapi rumahnya ngontrak. Coba bayangin bos. Iya. Dia tukang, tapi rumahnya jelek. Iya. Aduh. Kan dia bikin rumah orang bagus-bagus. Iya Pak Haji. Malah dia mau rumahnya jelek. Malah rumahnya ngontrak. Apa itu namanya tukang? Bukanlah. Apa itu namanya montir? Bukanlah. Masa montir BMW mobilnya nggak punya BMW? Masa montir Mercy mobilnya nggak punya Mercy? Punya motor, tapi motor cicilan. Punya motor, tapi motor tahun lama. Betul. Betul. Lu ya, malu ya? Oh geblek. Gue ngomong katanya nyindir lu ya. Selama ini memang seperti itu Pak. Iya kan kita dandanin motor bagus-bagus. Ada NMAX, ada Mio, ada apalah motor bagus-bagus. Kenapa motor kita motor second? Itulah Pak Haji. Ya kalau bisa kan kita NMAX dong. Kalau kita mobilnya PC apa gitu. PCX. Ini enggak, motor PCX kita bisa perbaikin. Mobil NMAX aja baru masuk aja nggak enak, kita tahu penyakitnya. Masa kita nggak punya motor NMAX? Masa kita nggak punya motor PC?
PCX, malah yang ada motor kita motor second. Iya. Aduh. Untung lo privat ya bos. Iya, kalau nggak privat lo nangis lo bos. Sampai tahun 2060. Kalau umur lo panjang ya begini aja. Paksain privat bos, paksain. Makanya besok lo harus praktekin, pulang dari sini lo praktekin ilmu RDAY. Iya Pak Haji. Nanti setelah sebulan, paling lama lo privat lagi. Datang lagi kemari. Nanti kalau udah sebulan, privat lagi. Gue maunya lo punya motor seperti Ahas Honda bos. Jadi orang datang, udah lo cuman jadi mentornya aja. Duit masuk, duit masuk. Istilahnya rezeki datang, duit datang. Kalau ini kan lo enggak. Kerja keras sendiri capek bos. Iya Pak Haji. Umur lo udah 40 apa 50? 50 lebih Pak Haji. 50 berapa? 52. 52. Gue maunya di umur 50, terutama temen-temen nih penonton pemirsa. Iya. Paksain di umur 50 tahun, paksain bisa privat. Paksain bisa privat, paksain bisa privat. Biar kita ketahuan apa sih kelemahan gue. Kok gue di umur 50 tahun masih begini-gini aja. Kok di umur 50 tahun gue masih rumahnya nyicil. Kok di usia 50 tahun kok gue masih motor nyicil. Kok di umur 50 tahun kok mobil gue masih nyicil. Kok di umur 5 tahun kok rumah gue tipenya tipe kecil. Atau rumah gue dempet. Enggak lah. Harus 1000 meter. Bisa. Harus bisa. Pasti bisa. Begitu. Siap Pak Haji. Nah gimana tuh ngilangin sifat penyakit SMS coba. Gimana? Ya insya Allah Pak Haji. Kok insya Allah nggak boleh? Pasti. Pasti saya akan merubahnya Pak Haji. Iya. Saya nggak mau insya Allah. Saya maunya pasti. Iya. Sesuai dengan etikat saya dari rumah mau menghadap Pak Haji. Kalau sudah mendapat ridho Pak Haji. Pasti saya laksanakan semuanya Pak Haji. Iya. Gue lihat di badan lo nggak ada jin. Nggak ada setan. Nggak ada gondro. Beda sama yang tadi tuh. Iya. Yang nomor 2 tuh. Yang privat nomor 2 tuh yang dari Depok. Itu di badannya ada jinnya. Iya, Pak Haji. Ada hodamnya. Kakinya tremor tadi gue liatin ngomong. Tremor gue bilang sama Haji Marco. Haji Marco coba lihat kakinya tuh. Kakinya goyang-goyang tuh. Sampai kapan dia kaya? Nggak mungkin kaya. Padahal kerja di perusahaan yang gede bos. Iya Pak Haji. Gajinya aja 2 miliar bos. Gajinya 2 miliar. Masa utangnya gede. Gajinya 2 miliar sebulan. Rumahnya mewah tapi rumahnya sekarang jadi jaminan di bank, disekolahin ke bank. Masya Allah. Iya. Untung dia datang ke sini privat. Paksain bos. Pokoknya lo besok sebulan lo bilang sama bini lo. Lo kalau manggil bini lo apa? Mama. Ma, kata Pak Haji besok bulan depan gua harus privat lagi awal bulan. Harus. Untuk ada peningkatan. Kalau enggak lo nggak meningkat. Siap Pak Haji, siap. Nanti kita lihat masih gak ada penyakit SMS.